cium tangan tuh nggak cukup sekali kalau gini bang, oh gini bang, berbalik-balik gitu kan. Bahkan air minumnya bekasnya kiainya tuh direbut diminum, sebegitulah. Dan saya nerima itu tradisi-tradisi seperti itu. Nah tapi yang sekarang ini seorang kiai sudah sepuh tiba-tiba diajak tepuk tangan di panggung dangdut gitu kan, terus tiba-tiba BPJS halal jadi haram, terus tiba-tiba sekarang generasi muda dikenalkan ke K-pop misalkan, dan banyak hal yang membuat saya marah gitu kan. Justru kalau Anda merasa NU tulen, NU yang sejati, Anda harus marah. Kiaimu diperlakukan seperti itu. Gitu bang. Saya marah loh. Ini kiai kok dibikin seperti ini gitu kan. Kayak dicuci otaknya gitu. Jadi kayak kosong. Ini Gus Nur NU garis lurus ya, termasuk yang NU. Kan ada yang bilang ini NU garis lurus. Bukan garis melingkar atau itulah saya marah ada kesucian seorang kiai NU itu dilecehkan oleh rezim ini gitu kan. Tapi mereka justru malah memuji saya. Ya udah selesai. Oke, gimana bang? Itu bab NU ya. Saya bisa pahami bahwa Gus Nur sebenarnya sedang memberontak dengan fenomena NU mainstream saat ini ya. Dan itu baik menurut saya ya. Jadi kalau orang punya hati nurani, punya intelektualitas, punya kejujuran, kalau melihat hal-hal yang nggak benar harusnya bersuara kan begitu. Oke. Nah yang kedua soal pemerintahan Jokowi. Ini ngeri-ngeri sedap. Jadi kenapa pula Gus Nur selalu mencela Jokowi yang luar biasa ya? Ini sobat daerah sekalian, ketika podcast ini dilakukan, interview ini dilakukan, Gus Nur baru saja berorasi. Saya baca orasinya di salah satu media sosial. Wah luar biasa ya. Salah satunya adalah turunkan Jokowi. Jokowi tidak sedang di atas panggung, kenapa harus diturunkan? Kenapa? Apa penilaian Gus Nur terhadap pemerintahan sekarang sehingga kok selalu bersuara keras? Nah saya ngomong begini sobat era sekalian, atas nama hak konstitusional, kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan ya. Mudah-mudahan melalui media yang tidak gelap-gelapan, media yang jelas kan, Refli Harun dan Munjiat Channel kan. Silakan Gus Nur, gimana? Hampir sama dengan situasi batin saya terhadap NU yang sekarang, hampir sama. Jadi saya metaforanya bus juga enggak ya? Enggak mungkin bang. Ya intinya saya dulu sama dengan kebanyakan orang. Saya nggak ngurus politik, buta politik. Siapapun presidennya terserah lo lah gitu kan. Sama dengan yang lain-lain gitu. Dulu saya hanya sibuk dakwah, cari nafkah, keluarga, sudah nggak ngerti politik, nggak mau tahu politik gitu. Nah tapi tiba-tiba ujuk-ujuk lahir rezim seperti ini. Kayak tiba dari langit bluk, tiba-tiba ada Abu Janda, ada Denny Siregar, tiba-tiba ada Jokowi, tiba-tiba ada Luhut Binsar Panjaitan misalnya. Saya sebut nama aja lah ya. Tiba-tiba lahirlah rezim seperti ini gitu kan. Dan tiba-tiba di mata saya tiba-tiba bohong, tiada hari tanpa bohong, tiada hari tanpa nipu ya, rezim ya. Tiba-tiba tiada hari tanpa dusta. Di depan mata, kalau bahasa Jawa welo-welo bang. Ceto welo-welo kalau bahasa Jawa itu. Transparan bohongnya itu kan. Saya pernah kuliah di Jogja ya, paham sedikit. Ya, jadi jawabannya gini secara singkat, wallahu alam saya juga nggak tahu. Saya tidak kaya bang, tapi zona nyaman lah. Ibarat kata saya nggak kerja sebulan tuh bisa lah ya. Nggak kerja setahun pun insya Allah bisa lah. Bisa menghidupi ya traveling, pesantren, 2 pesantren. Betul gitu ya kan. Insya Allah. Istilah gitu, zona nyaman. Jadi nggak usah, saya nutup mata aja lah. Terserah mau rakyat kelaparan kayak mau rakyat dibohongi terserah. Itu bukan bidang saya, yang penting saya ngurus umat, ngurus rakyat, ngurus keluarga. Bisa, ada keinginan kadang-kadang seperti itu. Tapi ternyata terbukti sampai detik ini, saya nggak bisa bang. Itu aja mungkin, terus aja ngomong. Jadi kalau Bang Refli tanya gimana di mata Gus Nur rezim ini, ya udah nggak ada baiknya di mata saya. Dan saya udah mubahalah berkali-kali itu berarti sudah nggak ada lagi di atasnya itu. Menurut saya. Gimana Gus Nur di mata Gus Nur? Nggak ada baiknya, jelek, laknatullah bahkan itu kan. Nggak ada. Ini saya dan saya pertanggungjawabkan.
Di hadapan hukum Allah, di hadapan hukum negara. Saya disidik jam 9, jam 8 saya sudah datang, Bang. Oke. Ya kan, jadwal sidang jam 10, jam 9 saya sudah di pengadilan. Saya hargai itu waktunya jaksa, waktunya hakimnya, ternyata hakimnya molor, jaksanya molor. Gitu kan. Kurang Gus, lebih begitu. apa yang paling mendasar yang memprihatinkan Gus Nur kalau melihat negara ini? Oke. Semuanya mendasar, Bang. Mendasar. PKI-nya mendasar, PKI. ya kan? Pengkhianatannya mendasar. Utangnya mendasar, janji-janjinya bohongnya mendasar. Kita ambil satu contoh aja, kampung akuarium di Jakarta. Waktu itu belum presiden sih, masih gubernur. Datang ke sana, tanda tangan politik di depan rakyat, hitam di atas putih, dibacakan itu kontrak politiknya itu, bahwa itu tidak akan digusur. Gitu kan. Nah, ternyata setelah jadi digusur juga. Nah, jadi semakin kesini, semakin banyak teman, semakin banyak yang saya lihat, yang tidak bisa dilihat oleh mata-mata syariat, saya bisa melihat karena banyak teman-teman di level atas juga, Bang. Jadi memang semakin jelas. Memang negara ini sedang disetting menuju, secara agama, menuju Andalusia. Hancurnya Islam di Spanyol gitu kan, dibikin sekuler, dibikin liberalisme gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Secara negara ya udah memang dibikin miskin seperti ini memang. Saya kehabisan kata-kata pokoknya, Bang. Gus Udah. Nur, ada satu lagi yang ingin saya tanya. Iya. Gus Nur menerima Pancasila? Saya nggak tidur selama ada tetanggaku yang lapar. Oke. Dan alhamdulillah karena tetanggaku kaya semua, jadi saya makannya enak banget. Enggak.